Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivian Nur Sophia dengan NIM C1M021093 akan membacakan materi tentang teknologi pasca panen sayur sawi. Sawi atau kaisim adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang memiliki daun panjang, halus dan tidak berbulu. Sawi dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran, baik segar maupun diolah. Sawi mengandung provitamin A dan asam askorbat yang tinggi, tumbuh baik di tempat yang berhawa panas maupun berhawa dingin, sehingga dapat diusahakan dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Tetapi pertumbuhan dan produksi sawi yang ditanam lebih baik di dataran tinggi, biasanya ketinggiannya 100 meter sampai 500 meter mdpl dengan kondisi tanah gembur, banyak mengandung humus, subur dan drainase yang baik. Selanjutnya, penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen bertujuan agar hasil tanaman tersebut dalam kondisi baik dan sesuai untuk dapat segera dikonsumsi atau untuk bahan baku pengolahan. Pada penanganan pasca panen hasil tanaman sayur sawi, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan segera setelah dipanen. Tindakan tersebut bila tidak dilakukan segera akan menurunkan kualitas dan mempercepat kerusakan sehingga komoditas sayur sawi tidak tahan lama disimpan. Perlakuan tersebut antara lain: pertama, pengeringan atau drying. Sayur sawi dikeringkan untuk mengurangi kadar air yang terkandung. Yang kedua, pendinginan pendahuluan atau pre-cooling. Sawi setelah dipanen segera disimpan di tempat yang dingin atau sejuk, tidak terkena sinar matahari, agar panas yang terbawa dari kebun dapat segera didinginkan dan mengurangi penguapan, sehingga kesegaran sayur dapat bertahan lebih lama. Bila fasilitas tersedia, pre-cooling ini sebaiknya dilakukan pada temperatur rendah, sekitar 10 derajat Celcius dalam waktu 1-2 jam. Yang ketiga, pengikatan atau bunching. Pengikatan dilakukan untuk memudahkan penanganan dan mengurangi kerusakan. Yang keempat, pencucian atau washing. Dilakukan untuk membersihkan kotoran yang menempel dan memberi kesegaran. Selain itu, dengan pencucian juga dapat mengurangi residu pestisida dan hama penyakit yang terbawa. Pencucian disarankan menggunakan air yang bersih. Penggunaan disinfektan pada air pencuci sangat dianjurkan. Yang kelima, pembersihan atau cleaning dan trimming. Sawi dibersihkan dari kotoran atau benda asing lain, mengambil bagian-bagian yang tidak dikehendaki seperti daun, tangkai, atau akar yang tidak dikehendaki. Yang keenam, sortasi. Pemisahan komoditas yang layak pasar atau marketable dengan yang tidak layak pasar, terutama yang cacat dan terkena hama atau penyakit agar tidak menular pada yang sehat. Hasil panen dipisahkan secara sederhana antara yang cacat dengan yang baik. Hasil panen yang tidak lolos sortasi tidak dibuang tetapi dikonsumsi sendiri kecuali yang busuk. Hasil panen yang dinilai bagus dijual ke pedagang atau supermarket, sedangkan hasil yang agak jelek dijual ke pedagang pengecer atau pasar tradisional. Selanjutnya, penanganan pasca panen yang memenuhi standar mutu untuk produk sayuran sawi. Penanganan pasca panen umumnya meliputi pekerjaan. Yang pertama, grading dan standarisasi. Grading adalah pemilihan berdasarkan kelas kualitas. Biasanya dibagi dalam kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya, atau kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Pada beberapa komoditas ada kelas supernya. Tujuan dari tindakan grading ini adalah untuk memberikan nilai lebih atau harga yang lebih tinggi untuk kualitas yang lebih baik. Standar yang digunakan untuk pemilihan atau kriteria dari masing-masing kualitas tergantung dari permintaan pasar. Sedangkan standarisasi merupakan ketentuan mengenai kualitas atau kondisi komoditas kemasannya yang dibuat untuk kelancaran tata niaga atau pemasaran. Standarisasi pada dasarnya dibuat atas persetujuan antara konsumen dan produsen, dapat mencakup kelompok tertentu atau wilayah atau negara atau daerah pemasaran tertentu. Yang kedua, pengemasan atau pembungkusan. Keuntungan dari pengemasan yang baik yaitu melindungi komoditas dari kerusakan, melindungi dari kerusakan mekanis atau gesekan, tekanan, getaran, melindungi dari pengaruh lingkungan, temperatur, kelembaban, dan angin, melindungi dari kotoran, melindungi dari kehilangan atau pencurian, memudahkan pengontrolan, memudahkan penanganan, meningkatkan pelayanan dalam pemasaran, praktis untuk konsumen atau pengemasan dalam skala kecil dan lebih menarik, dapat untuk menyampaikan informasi produk yang dikemas.
Yang ketiga, penyimpanan atau storage operation. Tujuan atau guna penyimpanan ini yaitu memperpanjang kegunaan atau dalam beberapa kasus meningkatkan kualitas. Yang kedua, menampung produk yang melimpah. Yang ketiga, menyediakan komoditas tertentu sepanjang tahun. Yang keempat, membantu dalam pengaturan pemasaran. Yang kelima, meningkatkan keuntungan finansial bagi produsen. Yang keenam, mempertahankan kualitas dari komoditas yang disimpan. Lama penyimpanan atau ketahanan simpan dapat diperpanjang dengan mengontrol penyakit yang timbul setelah panen, mengatur kondisi atmosfer, perlakuan kimia, perlakuan penyinaran, dan penyimpanan dingin. Penyimpanan dingin merupakan cara penyimpanan yang murah, efektif, dan efisien. Namun, untuk kondisi daerah tropis yang mempunyai temperatur udara rata-rata cukup tinggi, penyimpanan hasil pertanian dalam temperatur rendah perlu sangat diperhatikan. Kemudian yang terakhir, pengangkutan. Pengangkutan umumnya diartikan sebagai penyimpanan berjalan. Semua kondisi penyimpanan pada komoditas yang diangkut harus diterapkan. Faktor pengangkutan yang perlu diperhatikan yaitu fasilitas angkutannya, jarak yang ditempuh atau lama perjalanan, kondisi jalan dan kondisi lingkungan selama pengangkutan dan perlakuannya. Kesimpulannya, di antara tanaman sayur-sayuran yang mudah dibudidayakan adalah kaisim atau sawi. Karena kaisim ini sangat mudah dikembangkan dan banyak kalangan yang menyukai dan memanfaatkannya. Pada penanganan hasil tanaman, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan segera setelah panen. Tindakan tersebut bila tidak dilakukan segera akan menurunkan kualitas dan mempercepat kerusakan sehingga komoditas tidak tahan lama disimpan. Kemudian diberi perlakuan pasca panen. Semua hal di atas dilakukan guna memenuhi dan menjaga standar mutu tanaman sawi agar selalu dalam kondisi yang baik hingga sampai ke tangan konsumen. Sekian, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.